Baik, kita akan balik lagi ke algoritma yang berikutnya. Ya, ini algoritma kalau di Nine, di association rule itu ada association rule yang biasa dan ada association rule yang Borgeld ya. Yang Borgeld itu sebetulnya adalah a priori ya, yang menggunakan a priori. Nah ini eh, mari kita apa namanya lihat ya. Oke, jadi prosesnya ini sama ya. Jadi karena association rule ini biasanya yang dipakai itu selalu dia minimal ada apa namanya eh, minimal ada supportnya gitu ya, minimal ada support dan ada confidence ya. Ini diisi karena bentuknya persen jadi adalah 10% 10% ya. Dan di sini juga ada nih apa namanya minimum set size-nya, artinya kombinasinya tadi kan di set ini minimum 1 maksimum 10 gitu ya. Ini simple. Tapi kemudian isinya gitu ya. Ini ada yang diisi dari apa namanya parameter. Jadi supportnya ini walaupun di sini kelisinya 10 tapi sebenarnya supportnya diisi oleh dikontrol dari variabel ya. Nah ini kita coba memberikan satu variabel aja, variabel dikasih nama ini minimum support, ya kan. Kemudian defaultnya adalah dua setengah gitu ya. Minimum support ya nilainya adalah 2,5 gitu ya. Oke. Nah kemudian yang di bawah sini adalah data. Ini data juga simple ya. Ini hanya dia dibungkus dalam metanode. Ini ada dua. Yang di atas ini isinya sebetulnya ada data isinya itu apa namanya kombinasi ya dari item-item yang dibeli dalam satu basket gitu ya. Dan kemudian di bawahnya ini adalah kode-kode tersebut itu apa namanya product name-nya apa, kemudian harganya berapa ya. Karena kita mau menghitung juga nanti apa namanya nilai dari total price ya dari rule yang kita buat gitu ya. Oke. Dan di sini seperti biasa nih clue-nya selalu bahwa dia akan dibuat menjadi bentuknya adalah list ya. Ya, jadi kalau ini tekniknya begini, kalau ini bentuknya bukan list, untuk dijadikan list, maka tekniknya kita pakai cell splitter gitu ya. Jadi mohon teman-teman nanti pelajari teknik-tekniknya ini karena ini sengaja dibuat tidak polos-polos banget ya, langsung diproses, tapi ada beberapa teknik yang teman-teman bisa pelajari. Jadi bagaimana mengubah satu format data menjadi format data yang berikutnya gitu ya. Jadi ada kolom kemudian kita kasih delimiter dan seterusnya. Intinya adalah ini mengubah menjadi list gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini sebenarnya nggak ada yang diubah, hanya tadi ID-nya gitu ya. Ini numbernya jadi string. Ya, jadi itemnya tadinya adalah number kita jadikan string karena ini item ini adalah kode dari nama produk ya dan harga ya, sesimpel itu sebetulnya. Oke, nah jadi ini straightforward dari data kita, ini langsung dimasukkan ke association rules, cuman dimasukkan adalah dari yang node pertama gitu ya, dari yang output pertama, table pertama, ya ini output table, itu adalah kombinasi apa namanya produk ya yang ada di satu basket, cuman yang kita ambil ini adalah yang listnya ya, karena association rules ini dia membaca list gitu ya. Jadi baca tadi parameternya dari apa dari variabel kita masukkan settingnya kita sudah lihat dari sini kemudian otomatis sebetulnya engine-nya menghasilkan banyak kolom gitu ya. Tapi cara bacanya sebenarnya begini. Ini ada yang namanya antecedent. Antecedent itu item-item yang menjadi misalnya oke, kalau misalnya saya beli item nomor 229 dan 225 maka konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya adalah probability-nya kemungkinan dia akan beli apa gitu ya. Nah itu apa namanya? Ini namanya antecedent-nya. Kemudian ya ini adalah angka-angkanya sebetulnya ada supportnya, ada apa namanya tadi support dalam percentage-nya ya, kemudian confidence dan seterusnya gitu ya. Nah terus kemudian ini dia punya apa namanya value-value dan dia ada sebetulnya ininya apa namanya
descendantnya gitu ya, apa konsekuennya. Oke, jadi nanti dilihat aja nih isinya. Nah, cuman kemudian karena ini kode yang masuk, maka kita mau join tadi dengan apa namanya table masternya. Nah, ini juga sebenarnya simple ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di dalamnya. Ya, ini adalah jadi bagaimana tadi rule ID-nya apa dan sebagainya. Intinya sebenarnya kita mau buat apa namanya, dia jadi ada namanya gitu ya. Jadi tadinya antecedent-nya adalah ini, ya kan. Kemudian recommendation-nya apa? Ya, jadi kalau misalnya dia beli misalnya guava dan gummy bears, maka recommendation-nya dia ditawarkan blueberry ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi juga simple, tinggal dipakai algoritmanya. Tapi kemudian untuk memudahkan result-nya, ini cuma ditambahkan ada note untuk apa namanya kolom resorter supaya bacanya lebih gampang, dan kemudian kita filter supaya lebih sederhana ya. Jadi keluarnya ada rule ID, kemudian ada supportnya, ada support score-nya, kemudian ini adalah antecedent-nya, ini adalah descendant-nya, descendant-nya adalah recommendation-nya gitu ya. Dan kemudian tadi karena ada harga, kita bisa hitung total price-nya untuk antecedent-nya dan price dari recommendation-nya. Dan revenue itu adalah perkalian sebetulnya dari price dari apa namanya konsekuennya ya, atau di sini ada recommendation-nya dikali dengan row support-nya ya, supaya kita tahu nih kira-kira oke, kalau kita bundling, kita tawarkan, maka kita bisa dapat tambahan berapa revenue-nya, cuma seperti itu. Oke. Nah, ini hampir mirip ya. Nah, bedanya apa? Kapan kita pakai yang tadi, yang apa namanya, yang association rules, kapan kita pakai yang a priori. Nah, sebenarnya lebih ke arah yang a priori itu kalkulasinya sudah lebih apa namanya field-nya itu di generate sudah lebih banyak ya, jadi kita bisa pakai gitu ya. Tapi sebetulnya karena a priori juga dibuat based on apa namanya association rules ya, secara konsep dia mirip-mirip aja ya. Mungkin nanti secara speed dan sebagainya dia lebih cepat gitu ya. Karena apa? Karena memang dia sudah punya mekanisme perhitungan di dalamnya ya. Tapi secara umum konsepnya sama. Ini adalah konsep association rules. Jadi based on ini teman-teman bisa mencoba membuat sebetulnya recommendation engine gitu ya. Recommendation engine apa namanya? Walaupun nanti ada teknik lagi yang lebih advance ya, yang graph analytics, tapi kebetulan itu tidak kita pelajari di session kita ini gitu ya. Graph analytics mungkin masuk di yang lebih advance materinya ya. Tapi secara umum dulu kan orang buat apa namanya recommendation engine, maka dia menggunakan association rule ya. Baik teman-teman, ini materi untuk hari ini hanya sampai sini. Nah, saya harap mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari lagi ya, kalau tadi misalnya tidak terlalu ngikutin atau apa gitu ya, karena apa yang kita apa namanya pelajari ya di pertemuan kita nanti sampai pertemuan ke-18, sebenarnya belajar teori saya pertemuan 18, yaitu adalah kombinasi basic dari apa namanya capability teman-teman di area data science ya. Dan kalau teman-teman menguasai ini, sebetulnya ya secara umum ya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan data mining, berhubungan dengan machine learning, teman-teman sudah cukup bekalnya sebetulnya ya. Tinggal nanti next-nya kita akan belajar lebih advance ya, misalnya kayak tadi graph analytics ya, nanti mungkin masuk yang generatif AI dan sebagainya, tapi itu untuk materi-materi bukan materi yang fundamental gitu ya. Baik teman-teman, sebelum ditutup ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin satu atau dua orang boleh mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan hari ini. Nah, tapi pesan saya mudah-mudahan teman-teman bisa mereview ulang apa yang sudah pernah dipelajari gitu ya, dan kemudian siapkan, udah mulai siap-siap untuk use case gitu ya, karena nanti
waktu dari menentukan use case sampai membuatnya, kemudian dinilai nanti sama Pak Sukristo mungkin nggak terlalu lama gitu ya waktunya ya, untuk nanti kita akan pilih 3 yang terbaik dari teman-teman gitu ya.